classified. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify. Nah, kali ini Junonima kembali merangkum rekomendasi anime yang masuk list favorit atau jadwal tonton kalian. Rekomendasi ini cocok untuk kamu yang suka seri anime yang terdapat karakter iblis di dalamnya. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, yuk kita lihat 10 rekomendasi anime demon terbaik yang direkomendasikan menurut Junonima. 10. Kurosuchi. Kurosuchi digarap oleh studio Kyoto Animation dan tayang perdana pada musim gugur. Anime ini menceritakan tentang seorang anak bangsawan Inggris yang malang bernama Giles Phantom V yang memiliki pelayan iblis yang ia diberi nama Sebastian Michaels. Giles menjadi kepala keluarga Phantom V setelah ayah dan ibunya tewas dalam tragedi kebakaran yang menimpa rumah mewahnya. Ia juga melanjutkan perusahaan mainan dan permen yang dimiliki ayahnya. Lalu setelah ayah dan ibunya tewas, Giles disiksa oleh orang-orang yang tidak diketahui identitasnya, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk membuat sebuah kontrak dengan iblis. Iblis tersebut akan memenuhi keinginan utama Giles, yaitu membunuh semua orang yang telah menyiksanya dan juga membunuh orang-orang yang ada di balik tragedi kebakaran rumah yang menyebabkan kedua orang tuanya tewas. Sebagai imbalan, Giles akan memberikan jiwanya kepada si iblis, dan mulai saat itu petualang antara Giles dan Sebastian sebagai seorang majikan dan pelayan dimulai. 9. Bloodlet. Bloodlet digarap oleh studio Brand Bridge dan tayang perdana pada musim panas. Bloodlet bercerita tentang dunia iblis yang hanya ditinggali oleh bangsa iblis, di mana masing-masing daerah di dunia tersebut mempunyai pemimpin masing-masing. Scarlet Blood dipanggil oleh Stay adalah iblis vampir, salah satu pemimpin daerah di dunia tersebut. Sosok pemimpin iblis pada Stay tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Ternyata Stay adalah iblis otaku yang menyukai manga, anime, dan game. Terlebih, dia terobsesi dan menyukai manusia dan teknologi budayanya. Suatu hari, dunia iblis kedatangan seorang manusia. Fuyumi Yanagi adalah gadis super moe yang tersasar di dunia tersebut. Fuyumi ternyata adalah roh, dan kenyataan dia sudah meninggal. Dia dipertemukan kepada Stay, dan obsesi Stay terhadap manusia membuat dia ingin melindungi Fuyumi apapun yang terjadi. Selang beberapa waktu, Fuyumi ingat akan tirai pintu tempat di mana dia pertama kali tersadar di dunia iblis. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah tirai pintu yang menghubungkan dunia manusia dan dunia iblis. Stay pun memutuskan untuk pergi ke dunia manusia untuk menghidupkan kembali Fuyumi, sekaligus memuaskan obsesi penasarannya akan dunia manusia dan hasrat otakunya. 7. The Gray Man. The Gray Man digarap oleh studio TMS Entertainment dan tayang perdana pada musim gugur. Cerita dari anime ini bermula saat Alan Walker bergabung di sebuah perkumpulan para eksorsis yang bernama Dark Order. Eksorsis adalah manusia terpilih yang mempunyai Innocence. Innocence ini dinantinya akan menjadi senjata bagi mereka untuk melawan Akuma yang sengaja dibuat oleh Early Millennium. Innocence terbagi menjadi dua, yaitu Innocence yang melekat pada tubuh dan Innocence yang melekat pada senjata, misalnya pedang. Alan Walker sendiri memiliki Innocence yang dengan tipe parasitik atau Innocence itu melekat di tangan kirinya. Sewaktu kecil, Alan diadopsi oleh seorang seniman jalanan bernama Mana. Namun suatu hari, Mana pun meninggal dan Alan akhirnya jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam. Nah, perasaan Alan saat itu dimanfaatkan oleh Early Millennium untuk membuat Akuma. Ia pun membujuk Alan dengan iming-iming dapat membangkitkan Mana kembali. Saat robot yang telah dirasuki arwah Mana bangkit, Alan menyuruh robot itu untuk membunuh Alan agar tubuh Alan dapat digunakan oleh robot tersebut. Di saat itu pula, sebuah Innocence bereaksi terhadap Alan sehingga tangan kiri Alan berubah menjadi senjata, dan akhirnya ia pun memusnahkan robot itu sekaligus menyelamatkan jiwa Mana. Namun, sebelum itu mata kiri Alan terkena kutukan dari Mana sehingga mata kirinya dapat membedakan manusia dan Akuma. Claymore. Claymore digarap oleh studio Madhouse dan tayang perdana pada musim semi.
Anime Claymore menceritakan tentang keberadaan manusia yang diteror oleh sosok monster yang bernama Yoma. Tidak hanya diteror saja, Yoma juga memangsa para manusia sebagai makanan mereka, dan juga para Yoma ini bisa menyamar menjadi manusia yang telah mereka makan dengan penampilan dan tingkah laku yang sama persis sampai tidak dapat dibedakan dengan manusia yang aslinya. Akhirnya dibentuklah beberapa kelompok wanita berziarah yang menggunakan pedang besar yang telah dikenal dengan nama Claymore di kalangan masyarakat yang memiliki tujuan untuk melawan Yoma agar tidak memangsa para manusia lagi yang ada di tempat tersebut. Lima, Hataraku Mau Sama. Hataraku Mau Sama digarap oleh studio White Fox dan tayang perdana pada musim semi. Anime ini sendiri menceritakan tentang pengungsian Raja Setan atau Mau Sama dari Ente Isla, yaitu wilayah jajahan Mau Sama. Dia dikalahkan oleh seorang pahlawan wanita yang bernama Emilia yang merupakan setengah malaikat. Dalam pengungsiannya, Mau ditemani salah satu dari 4 jenderalnya yang bernama Alciel. Mereka terdampar di bumi, lebih tepatnya di negara Jepang. Setelah sampai di bumi, dia berubah menjadi sosok manusia, begitu pula Alciel. Mereka pun dibawa ke kantor polisi oleh polisi yang sedang berpatroli di sekitar daerah tersebut. Mau dan Alciel kehilangan kekuatan sihir mereka. Setelah sampai di kantor polisi, mereka pun diinterogasi dan Mau pun berusaha untuk mempelajari keadaan sekitarnya dan mencari informasi di mana sekarang ia berada. Dengan kekuatannya yang sedikit tersebut, ia berhasil mendapatkan seluruh informasi dari salah satu polisi yang ia hipnotis. Ia pun mulai mengajari Alciel peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut, seperti mendaftarkan diri mereka sebagai penduduk atau membuka rekening dan lain-lain. Empat, Inuyasha. Inuyasha digarap oleh studio Sunrise dan tayang perdana pada musim gugur. Ceritanya diawali ketika Kagumi Higurashi, seorang siswa sekolah berusia 15 tahun dari Tokyo yang kembali ke Jepang pada masa Sengoku setelah jatuh ke dalam sebuah sumur di kuil milik keluarganya, tempat di mana ia bertemu dengan siluman anjing setengah manusia atau Inuyasha. Ketika sosok master dari era tersebut mencoba merebut bola kristal Shinko no Tama yang ada pada Kogami, ia secara tak sengaja menghancurkan kristal tersebut menjadi banyak bagian yang tersebar di seluruh Jepang. Inuyasha dan Kogami mulai perjalanan untuk mengumpulkannya sebelum siluman setengah laba-laba yang kuat dan jahat bernama Naraku menemukan semuanya. Inuyasha dan Kagumi mendapatkan beberapa rekan sepanjang perjalanan mereka, termasuk Shippo, Miroku, Sango, dan Kirara. Berbeda dengan unsur komedi yang ada pada karya Takashi sebelumnya, manga Inuyasha memiliki tema yang lebih gelap dan lebih serius, menggunakan latar era Sengoku agar dengan mudah menampilkan konten kekerasan sambil tetap mempertahankan beberapa elemen komedi. Tiga, Natsume Yujincho. Natsume Yujincho digarap oleh studio Brand Base dan tayang perdana pada musim panas. Sejak kecil, Takeshi Natsume telah memiliki kemampuan untuk melihat arwah-arwah yang turun-temurun dari neneknya, Reiko Natsume. Kemampuan tersebut membuatnya menjadi tidak memiliki teman karena anak-anak seumurannya menganggapnya aneh. Selain itu, ia juga harus berpindah dari satu kerabat ke kerabat lain sejak kehilangan kedua orang tuanya saat masih kecil. Sebelum meninggal, neneknya Reiko mewariskan padanya sebuah buku persahabatan, sebuah buku yang berisi nama-nama arwah yang telah ditaklukkan oleh Reiko. Buku persahabatan dianggap sebagai salah satu barang yang sangat berharga di dunia arwah, dan banyak arwah baik yang baik maupun yang jahat mengejar Natsume demi mendapatkan buku tersebut. Namun, berbeda dengan neneknya yang menaklukkan para arwah, Natsume justru mengembalikan nama-nama arwah yang ada pada buku itu agar mereka dapat bebas. Dalam prosesnya, Natsume juga banyak membantu para arwah yang memiliki masalah dan meminta bantuannya. Karena banyak arwah jahat yang berusaha untuk membunuh Natsume demi mendapatkan buku persahabatan, Madara atau yang dipanggil Nyako Sensei oleh Natsume, seorang arwah kelas atas yang tanpa sengaja segelnya dilepas oleh Natsume, mengadakan perjanjian dengan Natsume untuk menjadi pelindungnya. Sebagai gantinya, saat Natsume mati kelak, buku persahabatan akan menjadi miliknya. Dua, Ao no Exorcist.
Aono Exorcist digarap oleh studio A1 Picture dan tayang perdana pada musim semi. Ini bercerita tentang anak kembar yang bernama Okumura Rin dan Okumura Yukio, yang merupakan anak angkat dari seorang pendeta dan tinggal di sebuah gereja. Keduanya sangat akrab walaupun banyak perbedaan di antara mereka. Tidak seperti kembar pada umumnya, mereka dilahirkan secara tidak mirip dan sifat yang sangat berlainan. Yang Rin baru sadari dia punya sebuah kekuatan yang harusnya hanya bisa dimiliki oleh seorang iblis, bukannya manusia. Dan sejak saat itulah semua berubah. Alasan kenapa Rin bisa punya kekuatan karena ayahnya kandungnya adalah Satan, raja iblis, dan bukannya pendeta Shiro yang sudah merawat dan Yukio dari kecil. Dan Satan lah yang akhirnya membunuh ayah angkat Rin. Sejak saat itu Rin bersumpah dia akan mengalahkan Satan, ayah kandungnya sendiri, untuk membalaskan dendam pendeta Shiro, ayah angkatnya yang sudah mati. Satu, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba digarap oleh studio Ufotable dan tayang perdana pada musim semi. Semua bermula pada saat seorang anak bernama Tanjiro Kamado hendak pergi ke kota untuk menjual arang. Sejak ayahnya meninggal, dialah yang menggantikan ayahnya mencari nafkah. Dikarenakan berbagai urusan di kota membuatnya pulang larut malam. Saat perjalanan pulang, dia disuruh seorang pria parubaya menginap di rumahnya karena berbahaya jika keluar pada malam hari. Pagi hari, saat ingin pulang ke rumah, dia mendapati semua keluarganya telah diserang oleh iblis. Hanya adiknya Nezuko Kamado yang masih menunjukkan tanda-tanda jika dia masih hidup. Namun, adiknya terkontaminasi darah iblis. Lalu dia segera membawa adiknya turun ke kota untuk mencari sebuah klinik. Di tengah perjalanannya, adiknya berubah menjadi iblis. Walaupun sudah menjadi iblis, tapi dia masih dikategorikan iblis yang jinak. Kenapa? Karena dia masih menunjukkan emosi serta pemikirannya layaknya seorang manusia. Karena ingin membalaskan dendam kepada iblis yang telah merenggut nyawa keluarganya, serta ingin mengembalikan adiknya menjadi manusia lagi, Tanjiro pun bertekad dan berlatih cukup keras untuk menjadi pemburu iblis. Setelah berlatih, perjalanan kakak beradik ini pun dimulai sebagai para pemburu Oni atau iblis. Itulah 10 rekomendasi anime Demons terbaik yang direkomendasikan menurut Junonime, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sayonara. 君の虜になってしまえばきっ